Salam hijau bosku, salam organik. Di video kali ini saya akan melakukan fermentasi pada serbuk kayu atau serbuk gergaji. Nah, serbuk kayu sangat bagus kita gunakan sebagai campuran media tanam. Tapi sebelum kita gunakan, lebih bagus kita fermentasi dulu teman-teman, agar bisa steril dari patogen seperti jamur dan zat tanin yang ada pada serbuk kayu. Serbuk kayu yang kita gunakan tanpa difermentasi dapat berakibat tumbuh dan berkembangnya jamur-jamur yang berbahaya bagi tanaman. Serta bila kita gunakan pada media tanam tanpa kita fermentasi terlebih dahulu, maka serbuk kayu di dalam media tanam tersebut akan terfermentasi secara alami. Nah, dengan menyerap oksigen serta nitrogen sehingga bisa menimbulkan suhu panas pada media tanam teman-teman. Akibatnya tanaman akan menjadi layu bahkan bisa mati. Cara alami untuk menghilangkan zat tanin pada serbuk kayu bisa dengan cara kita tumpuk saja, lalu kita biarkan di tempat terbuka terkena oleh hujan. Nanti lama-kelamaan zat taninnya akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Nah, seperti pada gambar itu kita tumpuk seperti itu. Nah, serbuk gergaji ini dulunya saya tumpuk di luar teman-teman. Setelah sekitar 6 bulan lalu saya masukkan di dalam karung. Jadi zat taninnya sudah berkurang secara alami. Nah, terus kalau macam serbuk kayu yang masih baru, masih banyak getahnya ya zat taninnya. Cara untuk menghilangkan zat taninnya itu bisa dengan cara kita rendam beberapa hari. Nanti zat taninnya akan berkurang. Nah, lalu kita jemur, kemudian kita fermentasi. Nah, kalau serbuk kayu yang sudah agak lama, zat taninnya sudah berkurang, tinggal kita fermentasi. Nah, supaya nanti bisa steril dari jamur dan patogen. Nah, cara fermentasinya di sini kita membutuhkan beberapa bahan. Pertama, kita membutuhkan mol. Ini dari mol tape ya, mol atau mikroorganisme lokal. Bisa menggunakan mol yang lain atau bisa menggunakan EM4. Nah, terus di sini ada molase. Molase ini sebagai sumber makanan untuk mikroba nanti pada mol ya. Kalau tidak ada molase, kita bisa menggunakan gula pasir atau gula merah. Nah, terus di sini ada air ya, air bersih. Air bersih ini sekitar 3 liter teman-teman, hampir 4 liter. Nah, terus di sini ada ember tong ya, sebagai wadah nanti untuk tempat fermentasi. Nah, pertama, molnya ini akan saya campurkan dengan air teman-teman. Mol ini ada sekitar 400 ml, akan saya campurkan dengan air sekitar hampir 4 liter ini ya. Nah, kita campurkan, kemudian kita tambahkan molase. Molase ini dari tetes tebu teman-teman. Kita tambahkan molase sekitar 100 ml. Nah, ini sekitar setengah gelas ya. Kalau macam tidak ada molase, bisa kita gantikan dengan gula pasir atau gula merah sebanyak sekitar 80 sampai 100 gram. Lalu kita aduk. Nah, kita aduk yang rata, kemudian kita diamkan sekitar 20 menit agar mikrobanya aktif. Nah, selanjutnya tinggal kita semprotkan yang merata pada serbuk kayunya teman-teman. Jadi kita siramkan ya pada serbuk kayu. Lalu kita aduk yang rata, kita bolak-balik, kemudian kita siram lagi sampai beberapa kali ya, sampai lembab. Usahakan jangan terlalu basah. Nah, seperti ini pada saat kita kepal ya. Kita kepal seperti ini, tidak mengeluarkan air. Jadi cukup kita lembabkan saja. Kelembapannya yang bagus itu sekitar 30% teman-teman. Nah, ini saya kepal, ini kita lihat. Nah, jadi tidak mengeluarkan air ya. Jadi usahakan jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah juga kurang bagus. Nah, di sini masih ada sisa sedikit, saya siramkan sekalian di atas permukaannya teman-teman. Saya di sini menggunakan ember ya untuk media fermentasi. Kalau macam tidak ada bisa menggunakan karung teman-teman. Lebih bagus kalau karung yang dilapisi dengan plastik. Nah, di sini embernya akan saya tutup dengan plastik agar kelembapannya bisa tetap terjaga. Nah, kemudian kita tutup ya.
Nah, di sini tutup ember saya agak ada lubang teman-teman, itu ada lubangnya karena ini ember bekas budidaya ikan lele di dalam ember. Nah, jadi kita manfaatkan barang yang ada. Selanjutnya tinggal kita tempatkan di tempat yang teduh. Nah, nanti sekitar 3 minggu ke depan akan kita sambung lagi videonya teman-teman. Kita akan cek nanti ya setelah 3 minggu ke depan. Nah, ini setelah 3 minggu proses fermentasinya, kita akan cek teman-teman. Nah, ini kita lihat warnanya sudah berubah agak coklat ke hitam-hitaman teman-teman. Di sini saya cek dulu ya, kita coba remas. Nah, ini kita kepal. Nah, masih lembab teman-teman. Jadi kelembapannya tetap terjaga. Kemarin saat proses fermentasi selama 3 minggu, saya tidak pernah bolak-balik. Ini saya biarkan saja, saya tutup yang rapat, kelembapannya tetap terjaga. Dan proses fermentasinya berjalan dengan baik. Nah, itu kita lihat gambar sebelum kita fermentasi. Perbedaan warnanya sangat berbeda bosku. Nah, jadi selama 3 minggu sudah matang, sudah siap kita gunakan sebagai campuran media tanam. Kalau macam kita menggunakan media yang lain seperti karung atau terpal, biasanya kelembapannya kurang maksimal teman-teman. Biasa agak cepat kering, jadi bagus kita kontrol sekali seminggu. Kalau agak kering kita basahi sedikit sambil kita bolak-balik ya, agar bisa cepat jadi. Oke bosku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.